A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi Allahi wa amadana bi asrari amin. Wa an Barra, dari sahabat Barra radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala, berkata Barra, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun, seorang laki-laki, muqannaun, yang diliputi, ya, yang berpakaian, yang tubuhnya diliputi penuh bil hadid, dengan baju besi. Faqala, maka rajul itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uqatilu au uslimu, saya perang dulu atau masuk Islam dulu. Qala, Nabi menjawab, aslim, Islam dulu, masuk Islam dulu, summa, kemudian qatil, baru berperang. Faslama, maka rajul itu masuk Islam, summa qatala, kemudian dia berperang, fakutilah, dan ia terbunuh, wafat di medan perang. Faqala, maka Rasulullah, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amila, dia melakukan amal perbuatan, qalilan, sedikit, wa ujiro, dan diberi pahala, katsiron, yang banyak. Baru masuk Islam langsung berperang, terbunuh. Sedikit amalnya tapi banyak pahalanya, kata Nabi. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa hadza lafdzul Bukhari, ini adalah lafaz Imam Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa amal perbuatan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah orang itu masuk Islam dulu, baru kemudian amal perbuatan baiknya itu diterima. Selama tidak masuk Islam, sebanyak apapun amal perbuatan yang dianggap baik oleh dirinya, itu tidak akan diterima oleh Allah. Salat belum Islam, salatnya enggak diterima. Belum Islam kemudian berpuasa, enggak diterima. Jadi catatan amal perbuatan bagus itu baru ada setelah orang itu masuk Islam. Yang kedua, ini menunjukkan ada satu perbuatan yang qalil, ya, yang kecil, ya, yang sedikit, ya, tapi pahalanya besar, kayak jihad, ya. Satu kali jihad itu sama dengan sekian banyak amal perbuatan lain pahalanya. Wa an Anas, dan dari sahabat Anas bin Malik, ini, ya, khadimnya Rasulullah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, annan Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, ma ahadun, tiadalah seorang pun, yadkhulul jannata, yang sudah masuk surga, yang masuk surga, yuhibbu, ingin, ahad, ayyarji'a, kembali, ilad dunia, ke dunia, walahu, dan bagi ahad, orang ini, ma, apa, alal ardi, yang ada di muka bumi, min syai'in, dari sesuatu, illa syahidu, kecuali orang yang mati syahid. Jadi tidak ada orang yang masuk surga terus kemudian ingin kembali ke dunia lagi. Tidak ada. Sekalipun orang itu misalnya di dunia dia memiliki banyak harta kekayaan yang jumlahnya meliputi seluruh dunia, ketika sudah masuk surga dia tidak ingin kembali lagi ke dunia, tidak pengen kepada harta-hartanya lagi, sudah nggak pengen. Kecuali orang syahid yang terus ingin kembali ke dunia. Lah, kenapa kok orang syahid ini ingin kembali ke dunia? Ya tamanna, karena dia berharap, ayyarji'a ilad dunia, kembali ke dunia, fayuqtalah, terbunuh di medan perang, asra marratin, 10 kali, 5 karena apa, ya roh, yang dia lihat, minal karomah, dari kemuliaan mati syahid. Hanya orang syahid yang ingin kembali ke dunia karena di surga dia sudah merasakan betapa mulianya orang itu mati syahid, sehingga ingin kembali dia ke dunia dan mati syahid sampai 10 kali. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, kalimatnya 5 karena apa? Ya roh, yang dia lihat, min fadli syahadah, dari keutamaan mati syahid. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Hadis ini menunjukkan betapa mulianya orang yang mati syahid, sampai-sampai orang syahid yang masuk surga ingin kembali lagi ke dunia dan mati syahid berkali-kali. Yang kedua, seluruh kemuliaan, fadilah, pahala dari amal perbuatan manusia kelak ketika sudah sampai ke hari kiamat, ke hari perhitungan, itu betul-betul ditampakkan wujudnya dalam bentuk nyata dan betul-betul dirasakan. Wa Abdillah bin Amr bin As, dari Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, yaghfirullahu, mengampuni Allah lisyahid, bagi orang yang mati syahid, kullasain, segala sesuatu, semua dosanya diampuni oleh Allah, illa daina, kecuali dosa hutang. Rawah, meriwayatkan kepada hadis Muslimun, Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seluruh perbuatan dosa orang yang syahid itu diampuni jika dosa itu berkaitan dengan dosanya kepada Allah. Tapi dosa-dosanya kepada hamba-hamba Allah tidak, kecuali sang hamba itu sudah memberikan maaf kepada orang tersebut. Misalnya dosa hutang. Hutang sekecil apapun tidak bisa dihapus oleh pahala yang begitu besar karena mati syahid. Tidak bisa. Ini pentingnya membayar hutang. Segera membayar hutang atau mencatat semua hutang-hutang yang ia miliki, khawatir kemudian dia meninggal dunia, hutangnya tidak dibayar dan ahli warisnya tidak tahu bahwa dia itu punya hutang. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat yang lain, al-qatlu, terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah, yukaffiru, mengampuni Allah, kulla syai'in, atas segala sesuatu, segala dosa-dosa orang yang mati itu, illad daina, kecuali dosa hutang. Wa an Abi Qatadah, dan dari Abi Qatadah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qama, berdiri Nabi, fihim, di tengah-tengah mereka, fadzakara, dan menyebut Nabi, annal jihad, sesungguhnya jihad, fisabilillah, di jalan Allah, wal iman, dan iman, billahi, kepada Allah, afdalu, adalah al-a'mali, paling utamanya amal perbuatan. Faqala, maka kemudian, faqama rajulun, maka berdiri seorang laki-laki. Faqala, maka laki-laki itu bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana pandanganmu, in kutiltu, jika aku terbunuh, fisabilillah, di jalan Allah, atukaffaru, apakah diampuni, apakah dihapus, anni, dariku, khotoyaya, dosa-dosaku. Faqala, maka menjawab, lahu, bagi rajul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menjawab, na'am, iya, dihapus, dosa-dosamu dihapus kalau engkau mati di medan perang, jihad fisabilillah, dihapus. In kutilta, jika engkau terbunuh, fisabilillah, di jalan Allah, wa anta, dan engkau sabirun, sabar, muhtasibun, mengharapkan pahala dari Allah, muqbilun, terus maju, ghairu mudbirin, tidak mundur. Jadi orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dosa-dosanya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya harus sabar, sabar menahan derita. Yang kedua harus ikhlas, hanya betul mengharap
ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mukbilun terus maju, nggak takut, nggak gentar. Ghairu mudbirin sedikit pun tidak mundur ke belakang karena takut kepada musuh. Summa qala kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa qulta?" Bagaimana kulta yang kau tanyakan? Nah, Nabi nanya kepada orang itu, apa yang kamu katakan tadi? Qala rajul itu berkata, "Ara'aita bagaimana pandanganmu wahai Nabi? In kutiltu jika aku terbunuh fi sabilillah di jalan Allah. Atukaffaru apakah diampuni anni dariku khotoyaya dosa-dosaku?" Faqala maka Nabi menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya. Wa anta sabirun, asalkan kau sabar, tidak ngeluh. Mutasibun, hanya mengharap ridha Allah, pahala dari Allah, ikhlas tidak riya. Muqbilun, maju terus tidak takut pada musuh, ghairu mudbirin tidak mundur ke belakang. Illad dain, dan kamu tidak punya hutang kepada hamba Allah yang lain. Maka dosa-dosamu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan ini 1 2 3 4 5. Fa inna Jibril, sungguhnya Jibril, kata Nabi, qala berkata Jibril kepadaku dzalika akan hal itu. Rawa meriwayatkan kepada hadis Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak semua orang yang berperang di jalan Allah kemudian terbunuh itu dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 syarat. Yang pertama, orang itu tidak mengeluh, harus sabar, menerima semua derita yang ia dapatkan selama di medan perang. Yang kedua, hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan riya, bukan ingin dianggap sebagai jagoan. Yang keempat, dia terus maju tidak takut kepada musuh. Yang keempat, dia itu tidak mundur selangkah pun. Yang kelima, dia tidak punya dosa hutang. Nah, orang seperti itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab.